Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Nabil dan Nopal. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Nah, apa itu sains? Nah, sains itu sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Justru sains ada di mana-mana, tentunya di sekitar kita. Nah, coba kita lihat, ada mobil listrik dan panel surya yang menggambarkan hasil dari penelitian sains untuk menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada pembangkit listrik yang setiap hari menghasilkan energi supaya rumah kita punya lampu, kulkas, dan berbagai alat elektronik yang bisa digunakan. Nah, di tengah kita juga bisa kita lihat di sini ada lampu yang menyala karena adanya aliran listrik. Nah, ini adalah contoh sederhana dari penerapan konsep listrik yang dipelajari dalam sains. Nah, ada juga baterai dan kabel-kabel. Nah, alat-alat ini adalah hasil pemahaman sains tentang bagaimana sih energi bisa disimpan dan digunakan. Dan yang terakhir itu ada rumah dengan panel surya. Nah, teknologi ini membantu memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Nah, semua contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sains itu tidak hanya ada di buku pelajaran, tetapi ada juga di jalanan, di rumah kita, bahkan di alat-alat yang kita pakai sehari-hari, contohnya pada gadget kita. Nah, jadi intinya sains itu ada di mana-mana dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap kali kita menggunakan teknologi, energi, atau memahami alam, kita sedang berhubungan dengan sains. Nah, apa sih sebenarnya sains itu? Nah, sains adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam dan benda-benda di alam dengan suatu cara tertentu. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri sains. Nah, ciri-ciri sains yang pertama itu ada rasional. Nah, rasional dimaksud itu adalah sains menggunakan akal dan logika untuk memahami fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua itu ada empiris. Nah, di sini empiris itu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Contohnya saja seperti kita melakukan percobaan-percobaan ataupun praktikum. Nah, yang ketiga itu ada sistematika. Itu menggunakan metode ilmiah yang sudah terstruktur. Nah, selanjutnya itu ada berpikir logis. Nah, di sini menggunakan prinsip logika untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya ada objektif, yaitu hasil penelitian bebas dari prasangka. Tidak ada prasangka-prasangka, kemungkinan, atau hipotesis-hipotesis. Nah, selain terakhir itu ada hukum-hukum umum yang menghasilkan hukum yang berlaku secara universal. Nah, selanjutnya kita akan membahas cabang-cabang ilmu sains. Cabang yang pertama itu ada biologi, di mana biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Yang pertama itu ada zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang binatang. Selanjutnya itu ada botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dan ada entomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Dan terakhir itu ada mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Cabang sains yang kedua itu ada fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa contoh ilmu fisika, misalnya mekanika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda. Selanjutnya itu ada optika geometris, yaitu ilmu yang mempelajari tentang alat-alat optik. Dan ada elektronika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang arus listrik dan magnet. Cabang sains yang ketiga itu ada kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal mengenai materi, terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia ini antara lain yang pertama itu ada farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Yang kedua itu ada radiokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat-zat radioaktif. Selanjutnya ada kimia organik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang senyawa yang mengandung karbon. Dan yang terakhir ada kimia anorganik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang senyawa yang mengandung non-karbon. Cabang sains selanjutnya itu ada geologi. Geologi adalah ilmu yang mengenai bumi dan perubahannya.
Beberapa cabang ilmu geologi antara lain ada vulkanologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi. Selanjutnya itu ada seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Dan yang terakhir itu ada paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Selanjutnya itu ada astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Cabang sains yang terakhir itu ada ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunaan hewan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ilmuwan-ilmuwan sains yang terkenal di Indonesia dan dunia. Yang pertama itu ada B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah ilmuwan asal Indonesia yang juga mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau berjasa di bidang teknologi dan kedirgantaraan. Yang kedua itu ada Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Ilmuwan asal Indonesia yang menemukan sistem fondasi cakar ayam yang mendunia dan banyak lagi karyanya. Atas segala karya sumbangsinya, ia dianugerahi banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Ilmuwan selanjutnya itu ada Albert Einstein. Ilmuwan fisika terkenal dari peraih Nobel Fisika pada tahun 1921 dengan judul penelitiannya yaitu efek fotolistrik. Einstein lahir di Jerman dan berkewarganegaraan Amerika Serikat, terkenal dengan teori relativitas di bidang ilmu fisika. Dan ilmuwan yang terakhir itu ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan matematika asal Irak. Al-Khawarizmi penemu konsep aljabar yang memperkenalkan sistem bilangan Arab dan juga konsep algoritma yang memiliki dampak signifikan bagi teknologi modern. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai laboratorium IPA. Nah, di sini kita akan membahas mengenai laboratorium IPA. Nah, apa sih itu laboratorium IPA? Nah, laboratorium IPA itu adalah tempat para ilmuwan mempelajari suatu hal, mempraktekkan teori, dan melakukan penelitian. Nah, di dalam laboratorium IPA itu terdapat banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan oleh para ilmuwan. Nah, mari kita bahas satu persatu alat-alat yang digunakan dalam laboratorium IPA. Nah, yang pertama itu ada gelas ukur untuk mengukur zat atau cairan. Nah, yang kedua lalu ada mikroskop. Nah, mikroskop itu berfungsi untuk membantu melihat benda-benda mikroskopik atau benda dengan ukuran yang sangat kecil. Yang ketiga itu ada vernier caliper yang biasa disebut dengan jangka sorong. Nah, yang berfungsi untuk mengukur benda yang sangat kecil dengan ketelitian yang sangat tinggi. Dan selanjutnya itu ada neraca Pegas yang berfungsi untuk mengukur berat bahan. Selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Ada tabung reaksi untuk mencampurkan beberapa campuran zat. Dan terakhir itu ada labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk mencampur atau mereaksikan beberapa zat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol-simbol dalam laboratorium IPA. Nah, di dalam laboratorium IPA terdapat simbol-simbol yang harus kita pahami, seperti gambar ini. Pada gambar itu menandakan bahwa bahan mudah meledak. Gambar yang kedua itu menandakan bahwa bahan tersebut mudah teroksidasi. Yang ketiga itu menandakan bahwa bahan mudah terbakar. Lalu simbol yang keempat itu yang artinya bahan dapat menyebabkan korosi. Dan yang terakhir menandakan bahwa bahan tersebut beracun. Nah, selanjutnya itu apa yang dilakukan para ilmuwan di laboratorium? Nah, benar, mereka melakukan percobaan. Nah, lalu apa saja sih tahapan-tahapan dalam percobaan tersebut? Nah, sebelum itu kita mulai dulu, apa sih itu percobaan? Nah, percobaan itu adalah suatu tindakan untuk menguji suatu perkiraan dengan suatu cara, metode, dan tahapan tertentu. Nah,
Lalu apa saja sih tahapan-tahapan dalam percobaan tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu tahapan dalam suatu percobaan. Di dalam percobaan, yang pertama itu ada pengamatan atau observasi. Lalu yang kedua ada menyusun perkiraan atau membuat hipotesis. Kemudian kita akan merancang percobaan atau melakukan percobaan, lalu mengumpulkan data-data dari eksperimen yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir itu membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan. Nah, langkah-langkah yang telah kita sebutkan tadi itu merupakan suatu metode ilmiah. Itulah yang disebut dengan metode ilmiah. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.